Shalom saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudaraku sehat senantiasa. Dan mari bersekutu dengan Tuhan. Kita awali dengan persembahan pujian Huria Nahu Haholongi. Amin. Nahu Haholongi Amin. Nabi na jong itu adai Tunggang solo pasian rohan Nabi Uriai doko ruas nai Di nasa susah Doni manahan manggogope akagarupan Tuhan tado papademakone Martuado namo dento marpada doaon repatanku tu Yesus Raja Mureai sai pakai mana sabuku mangarano di Uria nai tung robe harya ikon umabeneton manggogobe akagalupan Tuhan tado pamnademakoni Matuado namo Terpuji nama Tuhan yang memberi kami kesehatan yang baik. Hingga pagi ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Taburkanlah firman-Mu bagi kami. Kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Senin 22 Agustus 2022 tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua pasal 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Dinasaluhu do kami marhapor suhon alaidang hapusohan tarsosak alai dada tarhabit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara pernah putus asa? Apakah saudara pernah dirundung malang atau diterpa penderitaan atau kesusahan?
Apakah saudara pernah jatuh dalam pencobaan? Apakah saudara pernah dilanda pergumulan hebat yang hampir menjatuhkan saudara, atau saudara hampir putus asa? Saya yakin saudara pernah mengalaminya. Dan saya yakin saudara pernah merencanakan hal-hal yang lebih baik untuk mengatasi segala permasalahan saudara. Satu hal yang perlu saudara ingat, ketika kita sedang diterpa pencobaan atau dihimpit penderitaan, jangan pernah saudara menjauh dari Tuhan. Dan jangan pernah saudara berkata putus asa, tidak bisa mengatasinya. Saudara harus mencoba melawan dan mengupayakan, bahkan harus menyelesaikan segala pergumulan saudara. Tentunya disertai iman. Iman yang kuat adalah satu senjata pertahanan bagi orang Kristen menghadapi pergumulan. Dunia ini syarat dengan pergumulan. Dan dunia ini syarat dengan pemberontakan. Dunia ini juga syarat dengan kesombongan. Dan dunia ini syarat dengan rencana-rencana si jahat. Jika saudara lemah atau terlengah di dalamnya, maka saudara akan bisa menjadi tumbal dan korban dari si jahat. Yang lebih baik dari itu adalah peganglah prinsip kekristenan, berdoa senantiasa, dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Serukan nama Yesus, panggil nama Tuhan saat saudara dilanda kecemasan atau ketakutan, atau saudara sedang menghadapi pergumulan atau penderitaan. Percayalah, semua pergumulan pasti bisa kita selesaikan dan kita atasi bersama Tuhan. Hal itu dibuktikan oleh Rasul Paulus saat dia sedang di dalam puncaknya mewartakan kerajaan Allah, memberitakan Injil ke segala arah. Dia dikejar-kejar musuh. Dia sering dilecehkan. Dia sering bahan ocehan. Bahkan nyawanya sering terancam karena mewartakan, mempertahankan Injil Kristus. Tapi Paulus tetap teguh dan tidak mundur selangkah pun atas apa yang dia alami. Paulus yakinkan bahwa Tuhan akan menyertai hidupnya dan akan menyelamatkannya dari segala rencana si jahat. Paulus membuktikan bahwa Tuhan baik dan sungguh baik. Tuhan luar biasa, dia adalah penyelamat yang sempurna dan hebat. Paulus pun menyatakan bahwasanya dalam segala hal yang kami lakukan, kami sering ditindas namun kami tidak terjepit. Juk do kami iparsipal alek pola sape marhatit-catit. Kami habis akal, kami tidak putus asa. Juk do kami tarsosak aledak terhapit kami. Pengakuan dari Rasul Paulus bahwa Kristus ada penghantar keselamatan dan Tuhan ada senantiasa bersamanya bila kita percaya padanya. Selalu ada jalan keluar dalam hidup ini. Ingatlah, jalan keluar yang paling utama
yang harus dipersatukan dalam hidup ini adalah masuklah melalui Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia atau Yesus. Romahamu nang tu Yesus. Persiamahamu di Tuhan Yesus. Di bagasan ibadah doh haluaon na manotong. Pengakuan Paulus disampaikan kepada jemaat Korintus bahwa mereka tidak takut apa-apa. Mereka yakinkan yang mereka lakukan berkenan dari Tuhan. Dan mereka tidak akan putus asa. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar, mereka tidak mati. Tapi mereka akan terus semangat dan terus mewartakan hingga titik darah penghabisan. Tetap mewartakan Kristus dan Injil Kerajaan Allah. Saudaraku harus mau punya prinsip. Tetap teguh apapun yang terjadi. Sucedi nel rupamu, martibakon nel rupan nani hilana di Yesus. Me dope. Alani godang mahita martangyang, godang mahita mangula-ulaon. Tapasa tu debata nasa persuryota, una putus asa, una putus pakirimon. Di debatado hasil sikap ningolong. Hadapilah semua pergumulan ini dengan sukacita dan senyum kegembiraan sambil memohon pertolongan Sang Ilahi. Niscaya saudara akan selamat dan pasti selamat. Berilah hatimu pada Tuhan supaya engkau dikenalnya. Asai tadaho jala tadama debata di ngolum sukapi ma roh debata jala dokma tadai ma au sukapi ma doh rohaku ali Tuhan. Marhite ede. Tandai maaf sukapi madoro aku oh jimaaf oh mama mana dalam biarlah dengan firman-Mu tersebut kami dikuatkan menjalani kehidupan kami. Terpuji Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat pagi, Horas.